Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih nikmat keimanan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang harus kita syukuri. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP, MTS, dan sekarang diterima di SMA Negeri 2 Ngadirojo. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agustin Indra Pratiwi. Kalian bisa memanggil saya Ibu Agustin atau Ibu Indra. Alamat rumah saya di Dusun Klepu, Desa Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Di masa pandemi ini menuntut kita semua untuk melek teknologi. Tidak hanya siswa, guru pun juga dituntut untuk bisa mengaplikasikan komputer dan memanfaatkan internet. Untuk itu, tetap semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja sama, dan semangat segala-galanya. Nah anak-anak, selanjutnya marilah kita ikuti kegiatan pembelajaran PPKN berikut ini. Nah anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kali ini dimulai, silahkan disiapkan peralatan tulis kalian dan berdoalah terlebih dahulu. Jangan lupa, catatlah hal-hal yang kalian anggap penting di buku tulis kalian. Materi pertama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10, bab 1, Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan menyelesaikan kompetensi 3.1, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dan mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bagian pertama, Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Pasti akan muncul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan itu? Nah, secara sederhana, kekuasaan itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contohnya nih, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh kalian untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke dalam kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain di kehidupan sekolah, ketika kalian datang ke sekolah, pasti tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari guru. Kemudian di masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT atau RW. Itu artinya tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, itulah contoh-contoh yang menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kekuasaan negara ini bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Pertanyaan selanjutnya, apa sih macam-macam kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari para ahli. Yang pertama yaitu John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian pendapat John Locke tadi disempurnakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Hal ini sama dengan apa yang telah diutarakan oleh John Locke. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat dari Montesquieu tadi merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Bahwa kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Nah, kemudian teori ini disebut sebagai trias politika. Lalu bagaimana sih konsep trias politika di Indonesia? Konsep trias politika di Indonesia yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia di dalamnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR. Lembaga eksekutif di dalamnya ada presiden dan wakil presiden dan ada lembaga kementerian dan non-kementerian. Kemudian lembaga yudikatif dibagi atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian, apa sih sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Muhammad Kusnardi dan Hermaili Ibrahim, dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Pemisahan kekuasaan atau disebut sebagai separation of power, sementara pembagian kekuasaan disebut dengan division of power. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Artinya, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, contoh pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Tujuan dari pemisahan kekuasaan itu sendiri adalah untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan negara oleh pejabat pemerintah. Lalu, yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Artinya, di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan negara. Nah, contohnya adalah negara kita, Indonesia. Kemudian, bagaimana sih sistem kekuasaan di Indonesia?
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, sementara pembagian kekuasaan secara vertikal dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berubah menjadi 6 kekuasaan, yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan tercantum dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau bisa disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif ini merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tercantum dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, 6. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Nah, kekuasaan moneter ini diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya pembagian kekuasaan vertikal. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalani otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan asas tersebut, maka pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan atau kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Nah, anak-anak, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini pada buku tulis kalian masing-masing dan dikumpulkan pada waktu pertemuan tatap muka. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara istilah pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan? 2. Bagaimanakah macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke dan Montesquieu? 3. Bagaimanakah pembagian kekuasaan di Indonesia? Sekian pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.